kowe iku manasobak fi hadzal amr. Kowe iki sapa sing ngangkat dadi juru kunci moro-moro nariki wong-wong iki sapa? Enggak ono. Ya kok angkat-angkat dhewe. Kok iso ngono piye? Pak, iki kabeh kak lakoni bukan karena uang. Ini penting ini. Jawaban paham ya? Ini semua saya lakukan bukan karena uang. Padahal kita sama-sama tahu. Ket awal dari uang kere, paham ya? Pancen dari kejerat hutang, paham ya? Saya melakukan ini semua bukan karena uang. Lah terus kono apa? Saya tidak pengen apa-apa kecuali hanya ingin membenahi wilayah Anda. Negaramu ki rusak tenan, Pak. Dan kamu butuh saya untuk menertibkan ini semua. Dan ketika dia pada akhirnya menjadi Fir'aun betulan, ya sudah, fa'ala ma fa'al. Ketika dia pada akhirnya diangkat jadi raja betul, aklamasi, ya langsung disiksa kabeh wong sak. Balik asal penyakitnya, paham ya? Jadi ketika dia masih menjadi menteri, sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa istimewanya. Tapi ketika dia sudah jadi pemimpin tunggal, ya langsung metu, ya langsung mlebu Quran kuwi deh. Wa Muslimun lan riwayatake sapa Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kisah mateni Nabi ku eneke ning Bani Israil, paham ra? Bani Israil lho. Mangkane sampeyan niku kan kula pun bolak-balik cerita teng kanca-kanca. Israel dihujat wong sak jagat karena membunuh anak-anak, membunuh orang-orang yang lemah, perempuan, orang tua, orang yang tertindas. Panik gak? Belas gak panik, paham? Dibuli wong sak jagat, panik gak? Belas. Isin randuwe deh. Karena apa? Dia merasa dia adalah keturunan Bani Israel. Dia merasa bahwa wong aneh. Orang iman be kanjeng Nabi, orang iman be Al-Quran. Tapi dia itu merasa bahwa lu Quran lu ngomong wa faddalnakum 'alal alamin. Orang percaya be Quran tapi dia enggak be hujah Al-Quran. Kami ini memang didesain super istimewa mengalahkan yang lain. Kula niku nembe winginane dalu jagongan cerita. Wong pancen Bani Israil lu gregetne tenan. Bani Israil itu super greget nih, dan diantara yang ngerti betapa mengerikannya Bani Israil, yo Fir'aun sing diceritane awake dhewe kae mau. Fir'aun itu sebetulnya inspiratif loh ya, di luar apa jenenge? Kesalahannya mergo gak iman, paham ra? Sebetulnya Fir'aun itu bisa loh kamu contoh dari sisi inspiratif. Fir'aun yang menjadi Fir'aun musuhnya Nabi Musa itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Itu Fir'aun yang memang bocah, pengusaha, bangkrut. Kemudian dia karena dia uber pinjol. Masya Allah tenan Pak. Lo tenan. Ya orang pinjol, maksudnya diuber-uber wong sing ngutangi lho. Diuber-uber apa jenenge? Debt. Debt kolektor, akhirnya Melayu ke luar negeri, nyampe ke Sam dia. Plongo nang kono deh. Kemudian dia tidak membaca bahwa ada masa depan di sana. Geserlah masuk Mesir. Masuk Mesir, dia langsung menuju pasar karena dia pengusaha kan. Dari awal dia pengusaha. Yang dia cari pertama kali itu adalah pasar. Lu malah cerita Fir'aun, gak apa-apa ya? Ben ngerti awakmu, paham ya? Ben ngerti betapa inspiratifnya sing jenenge agak iki emek njipuk inspiratif. Artinya utek-utek suwet iku pancen ket awal, paham enggak? Lungguh ning arep pasar deh. Kemudian dia lihat ada beberapa orang jualan semangka di sana dengan harga corokene katakan 5.000 lah ya. 5 dirham. 5 dirham. Corok iskis gawe gampang wong dodol semangka corokene misalnya 50.000, misalnya ngono misalnya. Fir'aun langsung tanya itu pada penjualnya, iki lek kulaan piro? Nek leng petani berapa? Kalau di petani biasanya uang 50.000 itu kita dapat 1 karung. Mikir deh, masa depan nih. Oke, prospek ini. Dia cari petani dengan harga yang paling murah, kemudian dia jual. Ternyata situasi Mesir itu hampir kayak
Konoha. Alonnya coba banter ya. Ya hampir sesuai situasi yang mungkin sampean sangat akrab wis ngono ya. Situasinya. Artinya apa? Di mana pungli merajalela. Paham nggak Pak Mugi? Jadi harapan dia mendapatkan keuntungan besar ketika dia bisa ambil langsung dari petani kemudian ia jual di pasar, itu ternyata habis di tengah jalan karena banyaknya. Oke. Mirip gak gue? Mirip apa? Itu usah dibahas gue. Ini ngomongnya Fir'aun nih, paham gak we? Paham gak we? Cuma pedot ini. Ini nek buat pedot, apa mana mau buat di TikTok kiamat aku, paham gak? Ini bahas apa? Ini gak bahas apa-apa. Enggak. Bahwa dari dulu peraturan yang tidak teratur itu masalah, paham gak? Tekan timo sampai lali aku. Akhirnya dia ini bangkrut. Wes modalnya sangat terbatas karena dia ini hanya pelarian, ya toh, mergo diuber-uber pinjol, maka dia lihat, waduh, nggak bisa diteruskan, karena keuntungan dengan jerih payahnya nggak imbang, paham? Hasil kambek tarian, itu nggak imbang. Wes ngono tok, gampangane ngono ya. Kok jong guyang-guyu iki cerita tenan iki malah guyang-guyu. Apa mau cok nganggep aku terus nyindir soponya? Ora enak los iki. Lho iki kitab iki, asli kitab iki. Iki kitab iki. Tekan ndi mau ceritaku sampai lali aku. Wes, putus asa deh. Melaku tekan kuburan. Lagi-lagi kuburan adalah sumber inspirasi. Paham enggak ya? Lagi penting iki, paham enggak we? Paham enggak? Ziarah. Ini Fir'aun masih dalam kondisi jatuh ini, di bawah ini. Ini penting bagi kita. Ini Fir'aun bukan siapa-siapa dan dia hanya pendatang. Dan dia hanya orang pelarian saja di Mesir itu. Ketika dia nyampe di satu kuburan umum, duduk-duduk di situ sambil berteduh, sambil meratapi nasibnya yang gak jelas itu. Kemudian tahu-tahu ada sekelompok keluarga yang mau memakamkan keluarganya di kuburan itu. Ada beberapa orang sekitar 3 sampai, kalau bahasanya apa Pak? Bahasanya ya pokoknya sekitar 3 sampai hitungan 9 gitu. Itu ya pokoknya sekelompok orang mau memakamkan keluarganya di makam itu. Kak omongi betapa pentingnya kita memiliki satu kreativitas dan kecepatan menangkap momentum. Iki aku ngomong nih api lho, paham rawe? Kecerdasannya Fir'aun. Wong gede juga enak liane wong cerdas, Mak De. Apa yang terlintas di otaknya? Makanya kecerdasan itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan, dengan ketakwaan ya bahaya. Tapi kita kan hanya ngomong betapa pentingnya kita memiliki satu kecerdasan untuk menangkap peluang. Langsung diparani. Fir'aun langsung macak sangar, langsung digetak. Keluarga yang tadi mau memakamkan keluarganya tadi, yang wafat dari keluarganya tadi langsung diseneni. Pak, apa yang kamu lakukan? Oh ini saya mau memakamkan keluarga saya. Loh, kok nggak izin saya? Loh sampean siapa? Saya ini adalah juru kunci makam ini. Saya ini adalah keturunan orang yang mewakafkan makam ini. Lah terus gimana ini? Ya sudah nggak apa-apa, kalau kamu teruskan nggak apa-apa. Yang penting ada sumbangsinya lah, 5 dinar, 5 juta per keluarga, per mayat 5 juta. Oh gitu, ya jenenge uang piye to Pak? Wong butuh makomne wong, paham ya? Dalam kondisi bingung, gak patek jernih pikirane, dapatlah uang itu. Ya sudah, langsung duduk di situ. Allah Ta'ala dilalah ya, kersane Allah Ta'ala. Tahu-tahu di Mesir ada wabak, tahu wabak kamu? Ada pandemi, di mana orang meninggal itu sehari bisa ratusan. Kayalah wong 5 juta sehari, ratusan yang mati. Dewi lu wis sauge gak karuan. Sampai-sampai dia menjadi sangat populer karena kayanya dan didengar oleh para pejabat yang ada di sana. Tapi dia ndak pengen kok mengembangkan bisnisnya, enggak, tetap kui.
Dia fokus jadi juru. Ya abal-abal mau. Sampai kekayaannya hampir menyamai Fir'aun kala itu. Fir'aun itu kan sebetulnya bukan nama, Pak. Fir'aun itu gelar, Pak. Saking sugih, mergo bendina ana wong sing saking sugih. Bayangno. Wis ta, inspiratif ora? Ya cuma enggak, aku mek ngomongnya cerdas tok, paham ra? Aku mek ngomongnya cerdas tok. Pada satu ketika akhirnya ada satu keluarga yang diperlakukan sama oleh Fir'aun. Marah ternyata keluarga itu. Marah karena dia juga merasa memiliki kekuatan. Sakjane kowe iki sapa kok moro-moro norak-narik. Yang angkat kamu itu siapa? Dari saya kecil hidup di sini ndak ada tarian nguburne wong iki enek. Kok kowe moro-moro narik iku piye ceritane? Sing ngedekne kowe sapa? Ya bingung Fir'aun. Lho ayahku dhewe. Lah kok iso? Lah kan iki tanahku. Mana buktinya? Kan gak duwe tak buktine. Lah ya cara saiki gak enek apa jenenge istilahnya? Ya gak enek sertifikat, gak enek apa. Mulai bingung deh. Wahyu dakwahum dilaporkan lanang Fir'aun ditangkep. Dibawalah ke Fir'aun kala itu. Tapi Fir'aun ini bocah cerdas. Sekali lagi Fir'aun ki wong cerdas. Cerdas itu penting tenan. Gak ini ngomongnya sukses ini, paham gak? Ini ngomongnya sukses, ini gak ngomongnya bejate loh ya. Tangkep. Belas gak wedi, gak ndredeg, gak biye, tenang, super tenang. Ketika kemudian ditanya, kowe iku man nasobak fi hadzal amr? Kowe iki sapa sing ngangkat dadi juru kunci moro-moro nariki wong-wong iki sapa? Enggak ono. Ya keangkat-angkat dhewe. Kok iso ngono piye? Pak, iki kabeh kak lakoni bukan karena uang. Ini penting ini. Jawaban paham ya? Ini semua saya lakukan bukan karena uang. Padahal kita sama-sama tahu. Ket awal dari uang kere, paham ya? Pancen dari kejerat hutang, paham ya? Saya melakukan ini semua bukan karena uang. Lah terus kono apa? Saya tidak pengen apa-apa kecuali hanya ingin membenahi wilayah Anda. Negaramu ki rusak tenan, Pak. Dan kamu butuh saya untuk menertibkan ini semua. Kok iso? Coba bayangkan. Betapa mudahnya rakyat ditindas. Hanya orang kayak saya yang gak jelas asal-usulnya punya kemampuan untuk menindas seperti ini. Apalagi orang-orang yang berada di dekat panjenengan. Wah, mantap, Pak. Saya paham ya? Apa contohnya? Pajak di sana, tarian di sana, tarian di sana. Dibuktikan semua. Wah, langsung akhirnya diangkat jadi waziru Fir'aun. Ya, Pak. Akhirnya dia mendapatkan jabatan menjadi Perdana Menterinya Fir'aun kala itu. Wah, sekali dia jadi menteri semuanya ditertibkan, semuanya ditata rapi, pajak tidak ada semuanya dan semuanya makmur. Kesehatan ditata, pangan ditata, semuanya ditata. Wapi, gak ono tarian opo-opo. Itulah kenapa ketika Fir'aun sebelumnya meninggal, tahu-tahu aklamasi bedeng sitok iki mau langsung milih penerusnya harus ya sang juru kunci bakul semongko gagal itu mau. Dan ketika dia pada akhirnya menjadi Fir'aun betulan, ya sudah, fa'ala ma fa'al. Ketika dia pada akhirnya diangkat jadi raja betul, aklamasi, ya langsung disiksa kabeh wong sak. Balik asal penyakitnya, paham ya? Jadi ketika dia masih menjadi menteri, sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa istimewanya. Tapi ketika dia sudah jadi pemimpin tunggal, ya langsung metu, ya langsung mlebu Quran kuwi deh. Wes, lah iya, tenan. Lah, inspiratif ora? Loh, artinya inspiratif itu begini, bahwa kamu semuanya ketika kemudian mau untuk berusaha, berpikir, berupaya, tapi dengan cara yang baik, pasti ada. Ojo malah terinspirasi ngene. Oh, berarti lek ngono ngapusi wong cepet sugih. Ojo ngono, enggak ngono kuwi maksudku, enggak ngono. Artinya apa? Jangan ada di antara kita kemudian merasa bahwa karena kita bukan siapa-siapa atau karena kita sedang dilanda keterpurukan, karena kita lagi banyak masalah, lagi banyak hal yang menimpa, kemudian kita tidak bisa berhasil, tidak bisa bangkit. Tidak begitu kamusnya, paham? Itu lho deloken, sangka bakul semongko, sangka wong diuber pinjol, maka teruslah berpinjol.
Siapa tahu kamu akan menjadi Fir'aun berikutnya. Yo gak ngono, gak. Potong ini, potong. Bahaya ini. Oh, lihat tadi, Masya Allah, bahaya. Alhamdulillah. Tapi aku mau kan nyeritain Bani Israel kan asli nih, terus kelingan Fir'aun gitu. Tapi Fir'aun ini pancen pintar tenan. Dan di antara kecerdasannya adalah kemudian mengultimatum untuk membunuh semua Bani Israel yang ada di Mesir. Dan gagal karena Nabi Musa. Gagal karena Nabi Musa. Artinya dia adalah orang yang membaca Bani Israel ini bahaya, Bani Israel. Israel ini bahaya. Iki bocah sak karepe dhewe. Bayangno. Nahnu syu'abullah. Itu adalah pengakuan Bani Israel. Kowe kabeh iki menungso cap opo kowe iki? Iki lho, cabang Tuhan ini. Wani wae muni ngono. Kita ini cabang Tuhan, maka mereka semuanya menganggap membunuh kita semua ini adalah ya kayak membunuh lalat. Kita ini bukan apa-apa. Coba bayangkan, orang pertama kali masuk Mesir dari Bani Israel itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang ngajak pertama kali geser ke sana itu Nabi Yusuf. Coba bayangkan, ketika nyampe ke Nabi Musa itu sudah di atas 700.000 lebih, dan kemudian dia merasa bahwa Mesir adalah rumahnya. Mereka tidak mau ke kamar mandi bareng anak-anak Mesir, orang-orang Kipti. Mereka nggak mau ngopi-ngopi bareng orang Kipti karena tidak selevel. Bayang no Pak, uang neko tapi ngerosok. Kan biyen ngono ki, paham? Kamu kan hanya lihatnya kan Palestina hari ini. Enggak, dari dulu memang begitu wataknya. Sampai kemudian diperintah oleh Allah Ta'ala geser. Tapi Fir'aun wis ket awal wis batin. Iki bocah bahaya iki. Eksekusi. Ngono. Ternyata ya ngono kuwi.